Halo kawan pajak semua, terima kasih yang sudah bergabung di acara live kita hari ini. Bagi yang belum bergabung, mungkin bisa ajak-ajak lagi teman-temannya, saudara-saudaranya, atau mungkin keluarganya untuk join di live kita hari ini, karena kita hari ini akan memberikan informasi yang tidak kalah penting dari episode-episode Text Live sebelumnya. Jadi segeralah kita ajak-ajak untuk gabung di acara Text Live kita hari ini. Kita hari ini mau ngomongin terkait kewajiban perpajakan yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Jadi kalau misalkan ada orang terdekatnya yang mungkin punya usaha gitu ya, boleh diajak untuk bergabung di live kita sore hari ini. Nah, ini udah ada berapa orang yang join ya? Sudah ada 217 nih, Nin. Sudah ada 217 yang nonton. Boleh kita ajak lagi teman-temannya mungkin ya? Iya, di sini udah ada Uziana Official. Halo, apa kabar? Halo Uziana. Kemudian ada Elvi Rahmi, ya. Elvi Rahmi, selamat sore Elvi Rahmi. Iya, terus bertambah ya, Nin ya. Okay. Sekarang ada 187, 184. Oh, turun. Kita Ya, sekarang naik lagi. Ya, Kang ya, sampai kira-kira berapa Kang? Ya, kita tunggu sampai dengan kawan pajak mengajak teman yang lain ya untuk ikut kita diskusi ya, Nin ya, terkait apa tadi? Kegiatan usaha nih. Jadi buat kawan pajak yang punya kegiatan usaha. Nah, tema hari ini penting nih, terutama terkait dengan PPh Pasal 25. Betul. Nah, ini juga ada halo Destiana, terima kasih sudah join. Halo Destiana, ini ada Resto_Raisya. Halo. Ya, halo. Ayo kawan pajak yang lain juga, barangkali ada rekannya gitu ya, sedang mengikuti, diajak untuk join. Ini udah ada 181 ya yang nonton live kita hari ini. Mungkin kita mulai aja kali ya, Kang ya? Boleh, kita langsung aja ya. Sebelum kita mulai nih, biasanya ada pantun terlebih dahulu nih kalau Text Live. Saya mau pantun juga nih. Minum jahe bersama si dia. Cakep. Makannya kupat yang ada lontongnya. Cakep. Selamat sore kawan pajak semua, semoga sehat senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya, Anindya Putri, hadir menyapa kawan pajak semua dalam Text Live yang tayang setiap hari Kamis pukul 3 sore. Dan di episode yang ke-132 kali ini, saya sudah ditemani oleh narasumber hebat dan juga sekaligus rekan saya. Silakan. Angga Sukma dari Suara. Kami berdua dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Senang sekali ya Kang Angga ya, rasanya kita hadir lagi menyapa kawan pajak lagi ya, walaupun hanya melalui dunia maya begitu ya. Tapi kita hari ini akan membahas satu tema nih yang sangat-sangat penting sebetulnya, tapi seringkali tema ini tuh diabaikan gitu. Khususnya bagi wajib pajak baru atau wajib pajak UMKM yang sudah tidak diperkenankan menggunakan tarif 0,5%. Karena kita tahu ada batas waktunya gitu. Betul, ya. Nah, atau juga bagi wajib pajak yang omsetnya itu sudah melebihi 4,8 miliar. Nah, karena kita tahu ya Kang ya, dan kawan pajak semua juga pasti sudah tahu, untuk WP-WP yang telah saya sebutkan tadi itu ya, mereka itu memiliki kewajiban perpajakan yang melekat di mereka gitu kan. Salah satunya ini terkait dengan PPh Pasal 25. Apa sih sebenarnya PPh Pasal 25 itu? Gimana cara menghitungnya? Terus apakah semua wajib pajak itu perlakuannya sama? Kalau misalkan tidak menyetorkan PPh Pasal 25 nih, apa sanksinya kira-kira? Nah, kita akan bahas di episode Text Live yang kali ini. Nah, supaya kawan pajak juga tercerahkan, kita mungkin bahas dari definisi dulu kali ya Kang ya? Oke Kang Angga, banyak yang belum paham nih sebenarnya apa sih PPh Pasal 25 itu? Oke, baik Anin sama kawan pajak semua ya. Sesuai dengan namanya, PPh Pasal 25, pajak penghasilan Pasal 25. Ini artinya kalau kita perhatikan pengaturannya berarti ada di Pasal 25. Tepatnya di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kalau PPh Pasal 21 berarti ada di Pasal 21. Gampang kan ya? Nah, karena ini Pasal 25 berarti pengaturannya ada di Pasal 25. Tapi mungkin sepertinya sebelum kita bahas definisi kali ya, Anin ya, kita coba bedah dulu deh filosofinya. Kenapa sih kawan pajak kita semua harus atau misalkan ada angsuran yang namanya PPh Pasal 25. Nah, seperti kita ketahui nih Anin sama kawan pajak semua gitu ya, ketika ada sebuah regulasi ataupun mungkin kebijakan pajak, itu kan pasti selalu ada asbabun nuzul gitu ya. Pasti kalau kita perhatikan di setiap pengaturan ada menimbang, mengingat, atau memperhatikan.
Nah, kalau kita ngomongin PPh pasal 25, pasti asbabun nuzulnya bisa kita tarik ke asas pemungutan pajak. Nah, pernah dengar kan ya? Atau pernah baca mungkin terkait dengan asas pemungutan pajak? Iya. Saya ingat nih Kang, waktu saya kuliah dulu nih sering banget nih dosen saya membahas terkait asas-asas pemungutan pajak. Kalau nggak salah nih ada 4 asas nih ya, namanya itu istilahnya kalau nggak salah formexing. Gitu ya. Mantap, bener banget. Masih inget ya? Masih mata pelajaran kuliah nih dulu nih. Iya. Ya benar, dulu ada yang namanya Adam Smith. Ini kalau pemain Manchester United juga ada tuh dulu Adam Smith, tapi bukan pemain Manchester United ya. Ini Adam Smith ini adalah filsuf atau ekonom asal Skotlandia. Dia ini salah satu tokoh yang berpengaruh gitu ya di bidang ekonomi, atau biasa dikenal juga dengan Bapak Ilmu Ekonomi Modern. Nah, itu mungkin kawan pajak yang mahasiswa ini paham banget lah terkait dengan ini. Nah, Adam Smith ini dia memperkenalkan 4 asas nih dalam pemungutan pajak gitu ya. Yang pertama ada yang namanya asas keadilan atau equality. Kemudian yang kedua apa? Kepastian hukum atau certainly. Kemudian yang ketiga ada namanya kenyamanan pembayaran atau convenience of payment. Sama yang terakhir itu yaitu efisiensi. Jadi apa aja tuh Kang maksudnya tuh? Kita bahas satu-satu mungkin ya. Kita coba bedah ya satu-satu ya. Dari yang pertama nih keadilan. Keadilan atau equality. Simpelnya gini, keadilan itu artinya pajak itu harus dibayar sesuai dengan kemampuan ekonomi dari masing-masing individu. Makanya kita kenal gitu ya, kalau misalkan di PPh pasal 21 itu ada yang namanya pajak progresif. Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin tinggi juga pajak yang harus dikenakan. Ya sebaliknya, ketika misalnya ada kawan pajak atau mungkin orang yang nggak mampu gitu ya, maka tentunya tidak dikenai pajak. Makanya kita kenal ada yang namanya konteks PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu dari sisi keadilan. Selanjutnya kepastian. Kemudian yang kedua, kepastian. Nah, jangankan urusan pajak kita ya kalau ngomongin kepastian ya. Wanita juga butuh kepastian bukan? Betul banget. Nah, ya kepastian ini nih kawan pajak itu menekankan bahwa wajib pajak ini harus tahu berapa sih atau gimana sih sama kapan sebenarnya mereka ini harus membayar pajak. Kita ambil contoh misalnya pas gajian deh, karyawan gajian. Berapa sih PPh pasal 21 setiap bulan yang harus dipotong atau dibayar oleh si pegawai tersebut gitu ya. Ada yang namanya diperkenalkan TER atau tarif efektif rata-rata gitu ya. Kemudian gimana cara motongnya? Kemudian gimana atau kapan sebenarnya si pemberi kerja ini harus setor hasil pemotongannya dan seterusnya. Tentu harus ada pengaturannya dan di sini ada kepastian di sana. Itu yang kedua terkait dengan kepastian. Yang ketiga adalah terkait dengan kenyamanan. Ya, selain kepastian wanita juga butuh kenyamanan bukan? Sama. Pajak juga sama gitu ya. Bahwa kalau kita ngomongin cara pembayaran pajak, yaitu harus mudah gitu ya, supaya nyaman wajib pajaknya. Tidak menyulitkan wajib pajak dan yang terpenting nih, pengenaan pajak itu harus dikenakan di saat yang tepat. Contohnya gini. Misalnya Anin dapat gaji, kan megang duit tuh ya. Maka saat yang tepat untuk memotong pajak ya saat Anin megang uang itu kan. Iya, betul. Maka secara psikologis ketika Anin mau membayar pajak atau dipotong oleh pemberi kerja mungkin tidak terlalu berat gitu kan ya rasanya ya. Sekarang bayangin gini, kalau misalnya Anin nerima gajinya sekarang. Kemudian kan Anin butuh buat jajan, buat makan, buat skincare gitu ya, ataupun kebutuhan rumah tangga. Lalu misalnya pajaknya baru ditagih di akhir tahun. Pas Anin lagi nggak punya uang. Kira-kira gimana nih secara psikologis? Berat nggak? Berat dong ya, karena uangnya udah habis duluan nih. Nah, makanya supaya tidak timbul keengganan untuk membayar pajak, secara psikologis juga tidak berat, maka pajak ditagih di saat yang tepat, yaitu saat menerima penghasilan. Yang terakhir itu adalah efisiensi. Simpelnya gini lah, efisiensi itu jangan sampai biaya pemungutan pajak itu lebih besar dari nilai pajak yang berhasil dikumpulkan gitu ya. Tadi ada 4 ya. Jadi pada dasarnya nih setiap pengambilan keputusan itu sebenarnya atau penyusunan regulasi perpajakan gitu ya Kang ya. Pasti akan mempertimbangkan keempat asas tadi gitu ya. Iya, bener banget. Dan kembali lagi ya ke topik pembahasan kita kali ini seperti yang di belakang layar kita. Dari asas-asas tadi, makanya ketika misalnya utang dalam 1 tahun, supaya bayar pajaknya ini nggak berat di akhir tahun, maka pelunasannya ini bisa melalui beberapa cara. Pertama, yang paling umum, biasanya melalui pemotongan pemungutan (output).
Contohnya, tadi ketika Anin misalnya menerima gaji, kan dipotong oleh pemberi kerja. Berarti konsep output di situ. Kemudian yang kedua, melalui pembayaran pajak yang dilakukan sendiri. Contohnya apa? Contohnya UMKM misalnya gitu ya? UMKM, betul. UMKM yang setor sendiri. Termasuk angsuran PPh pasal 25 yang menjadi objek pembahasan kita pada teks slide kali ini. Nah, secara definisi, ya balik lagi ke pertanyaan awal Anin. Definisinya, jadi kalau kita boleh sederhanakan, angsuran PPh 25 sendiri ini secara sederhana bisa dibilang bahwa sebagai pembayaran pajak di muka atau prepayment, di mana pembayaran pajak ini dilakukan setiap bulan. Tujuannya apa? Satu, wajib pajak tidak terlalu terbebani nih dengan beban pajak di akhir tahun. Kemudian yang kedua, negara juga punya dana yang berkesinambungan, tentu untuk membiayai program-program belanja yang sudah direncanakan gitu ya, misalkan untuk belanja biaya operasional sekolah, itu subsidi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya kawan pajak ya, gambaran umum atau definisi umum lah dari PPh pasal 25 itu sendiri deh. Tapi selanjutnya nih Kang, mungkin kawan pajak juga penasaran nih, gimana sih cara menghitungnya PPh pasal 25 ini, apakah sulit atau rumit gitu? Bisa dijelaskan? Kalau kita bedah nih kawan pajak, pasal 25 ya Undang-Undang PPh, angsuran pajak tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan kan ini didasarkan pada PPh terutang menurut SPT tahun lalu. Dikurangi dengan PPh yang sudah dipotong oleh pihak lain. Misalnya apa? Kalau misalkan bicara gaji gitu ya, ada PPh pasal 21, kemudian ada di situ PPh pasal 22, kemudian misalkan ada PPh pasal 23, atau misalnya punya transaksi di luar negeri gitu ya. Ada PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditin. Nah, maka untuk menghitung PPh pasal 25 ini dari PPh terutang berdasarkan SPT tahun lalu dikurangi dengan total kredit pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain. Baru dibagi 12 atau bagian bulan dalam bagian tahun pajak. Mungkin untuk lebih jelasnya kita coba deh ya simulasi ini. Mungkin dibantu oleh Mas Admin untuk menampilkan contoh kasusnya. Nah, misalnya gini, berdasarkan SPT tahun 2023 nih, Nin. Ada CV atau PT gitu ya. Dia menyampaikan SPT, kemudian dalam SPT tahunan 2023-nya PPh terutangnya sebesar 50 juta. Nah, kemudian dia pernah nih dipotong oleh pihak lain, misalnya PPh pasal 22 20 juta, PPh pasal 23-nya 18 juta. Jadi total kredit pajaknya berapa? 38 juta. Ya, 20 plus 18, jadi 38. Maka, angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2024 adalah nilai PPh terutang tahun lalu, berarti 50 juta, dikurangi dengan kredit pajak yang pernah dipotong pihak lain, 38 juta, berarti sisa berapa? 12 juta gitu ya, dibagi dengan 12 bulan. Artinya, 12 per 12 menjadi 1 juta per bulan. Jadi sebenarnya penghitungannya ini simple ya, gampang gitu ya. Nah, terus gimana nih Kang untuk tahun depannya tuh? Kan batas waktu lapor SPT tahunan itu sendiri tuh kan kalau orang pribadi tuh ya, itu kan di Maret. Betul. Kan? Kalau untuk badan ada di bulan April. Betul. Nah, gimana nih angsuran PPh pasal 25-nya untuk masa Januari sampai dengan masa Maret atau April itu tadi deh? Karena kan SPT-nya sendiri itu kan belum dilaporkan, jadi PPh terutangnya juga belum diketahui gitu kan? Nah pertanyaan yang cerdas nih. Jadi kalau kita lihat lagi nih, Anin sama kawan pajak semua ya, di pasal 25 Undang-Undang PPh, besar angsuran untuk bulan-bulan sebelum SPT disampaikan, sebelum batas waktu penyampaian SPT, itu nilainya sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Contohnya gimana nih Kang? Contoh biar lebih jelas ya. Mungkin dibantu Mas Operator juga untuk menampilkan contoh kasusnya. Nah, dari kasus tadi gitu ya. Misalnya kan tadi sudah kita ketahui angsuran setiap bulannya 1 juta. Angsuran masa pajak Desember 2024-nya 1 juta. Nah, maka untuk PPh pasal 25 masa Januari sampai dengan masa dia lapor, sebut saja misalnya lapornya Februari gitu ya. Maka dari angsuran masa pajak tersebut, yaitu dalam hal ini masa pajak Januari, itu sama dengan setoran PPh pasal 25 di masa pajak Desembernya. Jadi 1 juta gitu ya? 1 juta, betul. Jadi yang Januarinya sama dengan yang Desember dalam hal ini 1 juta. Nah, konteks ini ya mungkin boleh kita underline di sini kawan pajak ya. Bahasan kita ini
yang barusan kita jelaskan itu konteks untuk wajib pajak pada umum. Karena ada beberapa kondisi nih atau beberapa karakteristik wajib pajak yang cara hitungnya ini dia agak beda, spesifik gitu ya. Apa aja tuh Kang yang WP yang cara hitungnya beda nih? Contohnya tuh apa nih WP? Contohnya misalnya wajib pajak yang baru terdaftar. Oke, wajib pajak. Kemudian wajib pajak yang bentuknya itu bank. Ya. Kemudian wajib pajak yang masuk bursa. Oke. Kemudian wajib pajak badan usaha milik negara atau BUMN dan BUMD gitu ya. Kemudian ada juga wajib pajak OPPT. Apa OPPT? Orang pribadi pengusaha tertentu. Yes. Kemudian juga kalau diperhatikan ada juga WP-WP yang memenuhi kriteria di pasal 25 ayat 6 dan ayat 7. Nah, dia itu cara hitungnya itu spesifik nih, tidak seperti yang tadi kita simulasikan di awal. Oh, oke kan. Tadi kan udah dijelasin nih konsep umum terkait penghitungan PPh pasal 25-nya. Nah, kita coba kulik satu-satu kali ya, yang penghitungan secara spesifiknya nih. Kita mulai dari WP baru mungkin ya. Oke, WP baru. Dari penjelasan awal tadi kan Kang Angga udah bilang juga ya, angsuran itu dilihat dari SPT yang disampaikan di tahun lalu. Betul. Nah, tapi gimana nih kalau khusus case WP baru ini kan dia baru daftar. Berarti kan tahun lalu ini dia belum menyampaikan SPT tahunan dong. Nah, itu gimana tuh? Dia dapat hitungan PPh pasal 25-nya dari mana nih? Nah, logik berpikirnya bagus nih, keren nih. Makanya kenapa nih buat WP baru, wajib pajak baru, itu angsuran PPh pasal 25-nya itu ada pengaturan sendiri. Seperti yang Anin sampaikan, kan dia belum menyampaikan SPT nih, jadi belum tahu PPh terutang. Makanya ada pengaturan tersendiri. Tapi kalau kita ngomongin WP baru ya Nin ya, skupnya ini luas nih. Bisa saja si WP baru ini juga dia bentuknya bank atau BUMN, BUMD, masuk bursa, OPPT gitu ya, orang pribadi pengusaha tertentu, atau WP lain yang memang dia punya kewajiban untuk melaporkan misalnya laporan ke OJK. Termasuk juga misalkan dalam konteks penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambil alihan, ataupun berubah bentuk usaha. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu gitu ya di Tax Live gitu ya. Pembahasan kita coba sebutin lagi gitu ya untuk WP baru ini, baik itu orang pribadi ataupun badan di luar yang jenis-jenis yang barusan saya sebutkan. Contoh kasus lah misalnya ya. 1 Januari 2024, Anin bikin PT. Sebut saja namanya PT Cinta Kasih gitu ya. Biasanya Anin waktu sebagai direktur ketika mau daftar NPWP ke KPP kan suka ada pilihan tuh ya saat mendaftar, entah itu melalui IREG ataupun datang langsung ke KPP, suka dikasih pilihan. Ada 2 pilihan biasanya. Apa aja tuh? Masih inget nggak? Kalau aku mau daftar ya, jadi PT nih. Yes. Biasanya itu pasti akan ditanya dulu nih, apakah mau menggunakan tarif umum atau mau menggunakan tarif yang 0,5% nih, kalau nggak salah gitu sih kan? Yes, bener banget. Jadi ada 2 pilihan. Apakah mau menggunakan tarif umum atau dikenakan PPh final yang 0,5%. Kalau misalnya Anin, PT tadi memilih untuk menggunakan skematik PPh final 0,5%, berarti kan Anin ataupun kawan pajak semua setiap bulan kan simpel. Tinggal bayar aja 0,5% dari omset di bulan yang bersangkutan. Bahkan kalau Anin bentuknya ini bukan PT atau CV, misalkan orang pribadi nih gitu ya, kemudian omsetnya di bawah 500 juta, malah di undang-undang yang terbaru gitu ya, belum dikenai pajak. Karena batasnya itu 500 juta tadi ya. Kalau belum melewati omset 500 juta, maka belum dikenai pajak penghasilan. Pokoknya untuk detail ini nanti kawan pajak bisa cek lagi deh gitu ya, di Real Ditjen Pajak RI terkait dengan detail pembahasannya. Nah, bedanya kalau misalkan Anin waktu daftar baru, milihnya adalah menggunakan tarif umum, bukan tarif PPh final. Maka perusahaan yang Anin dirikan, yaitu tadi PT Cinta Kasih, itu terikat pada kewajiban penyetoran PPh pasal 25. Nah, sementara tadi kita sudah diskusikan bahwa dasar angsuran PPh pasal 25 itu dilihat dari SPT yang disampaikan, padahal dia belum pernah menyampaikan karena WP baru. Iya, betul. Makanya untuk kasus seperti ini, untuk WP baru seperti ini, sepanjang tahun 2024 misalnya ya, besaran angsuran PPh pasal 25-nya ditetapkan nihil. Artinya tidak ada pembayaran. Baru nanti di tahun pajak berikutnya, misalnya tahun 2025, angsuran PPh pasal 25-nya itu didasarkan melalui mekanisme yang tadi sudah kita diskusikan. Nilai PPh terutang sepanjang tahun 2024 misalnya untuk kasus Anin tadi, berapa yang dilaporkan di dalam SPT, kemudian dikurangi dengan total kredit pajak, entah itu 23, 22, 21, baru
kemudian dibagi 12 atau bagian tahun pajaknya. Nah, inilah yang menjadi dasar penyetoran setiap bulan untuk tahun 2025 dan seterusnya gitu. Oh, jadi gitu ya Kang. Tapi apakah skema ini tuh juga berlaku gitu Kang buat WP UMKM? Karena kan kita tahu ya WP UMKM itu yang menggunakan tarif 0,5%, itu kan mereka punya jangka waktu penggunaan tarifnya. Betul. Kan. Ada yang 3 3 tahun, tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun gitu. Nah, ketika jangka waktu penggunaan tarif itu selesai, gimana tuh cara menghitungnya agar inilah sebabnya kenapa kita coba angkat nih kawan pajak terkait dengan tema PPh pasal 25. Karena kita sama-sama tahu bahwa untuk WP UMKM yang pengguna tarif PPh final 0,5% itu ada jangka waktunya. Ketika jangka waktunya habis, entah itu 3 tahun misalnya untuk PT gitu ya, CV 4 tahun, orang pribadi 7 tahun, maka dia wajib beralih ke ketentuan umum. Nah, ketika dia beralih ke ketentuan umum, maka berlakulah tema kita pada hari ini, yaitu angsuran PPh pasal 25. Gimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya diperlakukan layaknya WP baru yang tadi kita contohkan. Jadi nihil gitu ya. begitu. Dengan syarat tadi WP-nya bukan bentuk bank, WP-nya bukan BUMN, BUMD ataupun OPPT, serta WP yang secara ketentuan memang punya kewajiban lapor ke OJK misalnya. Mungkin kita kasih contoh juga kali ya Kang ya, supaya kawan pajak juga lebih jelas Nah, nih. oke, kita kasih contoh. Misalnya gini deh, Anin buka warteg. Jangan warteg dong. Apa ya? Oh, ya. Yang lebih kekinian gitu ya. Anak Coffee muda, shop lah kali ya. coffee Oke, shop, coffee ya. shop. Boleh deh. Misalnya Anin atau kawan pajak buka coffee shop di rumah gitu ya. Kemudian omset seharinya sepanjang tahun 2024 misalnya 1 juta sehari. Berarti kan kalau setahun 360 hari ya. 360 kali 1 juta berarti 360 juta. Kalau misalkan Anin bentuknya orang pribadi, kemudian masih memenuhi skematik 0,5%, berarti kan karena dia omsetnya di bawah 500 juta, belum dikenai pajak penghasilan gitu ya, yang 0,5%. Tapi seperti tadi Anin sampaikan, mesti ingat bahwa untuk UMKM orang pribadi itu ada jangka waktu penggunaannya. Untuk OP itu 7 tahun. Sejak kapan? Sejak dia terdaftar. Anggap misalnya Anin punya NPWP sejak tahun 2018, maka maksimal penggunaan PPh final UMKM-nya adalah 7 tahun sejak dia terdaftar. Berarti 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 2024. Artinya sampai dengan 2024 Desember Anin Masih berhak boleh menggunakan tarif 0,5%. Tapi di 2025-nya karena masa berlakunya sudah habis, berarti nggak boleh tuh pakai 0,5%, tapi menggunakan ketentuan umum. Yes, dan setiap bulan terikat angsuran PPh pasal 25. Nah, besarnya berapa? Untuk kasus yang tadi coffee shop Anin tadi, karena memang dia adalah awal dari penggunaan tarif umum dan bukan WP bank segala macam, maka sepanjang tahun 2025 angsuran PPh pasal 25-nya ditetapkan nihil. Gitu ya, alias ya belum ada pembayaran gitu ya. Baru nanti di tahun 2026 itu dihitung dari rumusan yang tadi. Nilai PPh terutang dalam SPT dikurangi kredit pajak dibagi 12 atau di bagian bulan gitu. Nah, itu tadi kan untuk wajib pajak umum ya, yang bukan bank, bukan BUMN, bukan BUMD begitu. Nah, tapi saya tertarik nih dengan salah satu ini nih, gimana dengan wajib pajak OPPT? Apa sih OPPT itu dan bedanya sama OP biasa apa gitu ya. Nah, ini juga sering ditanyain nih oleh kawan pajak gitu ya. OPPT atau kepanjangannya orang pribadi pengusaha tertentu. Dari namanya kita udah tahu ya, orang pribadi ya berarti bukan badan gitu ya. Kemudian bedanya apa? OPPT ini kalau kita perhatikan di ketentuan ya, secara definisi adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang dagang gitu ya. Punya tempat usaha lebih dari satu. Jadi tempat usahanya lebih dari satu, atau punya tempat usaha yang beda sama alamat domisilinya. Contohnya tuh gimana tuh? Contoh, tadi balik ke Anin ya. Anin misalnya tinggal kemudian terdaftar di KPP Sleman, gitu ya. Bener nih kebetulan. Bener ya, udah ditebaknya. Kemudian buka coffee shop Anin ini di misalnya SCBD. Boleh. Mana lagi? Gandaria gitu ya. Boleh. Pondok Indah biar elit lah sekaliannya. Maka karena Anin punya tempat usaha di berbagai tempat lebih dari satu, kemudian Anin adalah orang pribadi, secara karakteristik
misalnya jangka waktu tadi PPh final UMKM-nya udah habis, maka Anin setiap bulan punya kewajiban mengangsur PPh pasal 25. Nah, khusus untuk OPPT ini, besaran angsuran PPh pasal 25-nya sudah ditetapkan, yaitu nilainya adalah 0,75% dikali peredaran bruto di bulan yang bersangkutan. Gitu. Oh, tapi kenapa beda gitu Kang tarifnya? Kenapa yang UMKM biasa itu 0,5, sedangkan yang OPPT ini kenapa malah 0,75 gitu? Nah, menarik nih. Memang kalau kita bandingkan ya Nin ya sama kawan pajak semua ya, 0,75 versus 0,5. Beda lah, kelihatan gede 0,75. Ya, gitu. Tapi kalau dibedah sebenarnya UMKM 0,5 itu kan sifatnya final ya. Artinya dia tidak bisa menjadi kredit pajak karena sifatnya tidak final nih. Artinya kalau tidak final, pembayaran setiap bulannya ini bisa diperhitungkan di akhir tahun sebagai kredit pajak. Oh, bisa mengurangi gitu berarti Betul. ya? Jadi kalau misalkan nanti pas Anin lapor SPT tahunan orang pribadi, kemudian setelah menghitung PPh terutangnya ternyata lebih besar daripada kredit pajaknya, termasuk karena kelebihan angsuran 0,75% tadi, maka Anin berhak meminta kelebihan pembayaran tadi ke kantor pajak. Karena lebih bayar itu tadi ya? Betul, kalau lebih bayar ya pasti akan dikembalikan. Nanti tinggal memilih aja mau melalui pengembalian pendahuluan atau melalui restitusi. Gitu, jadi bedanya di situ. Oh, oke Kang. Nah, sekarang WP baru sudah. Tapi WP baru ini selain yang BUMN. Tadi prinsipnya apa? Keadilan, kejelasan gitu ya, kepastian hukum. Juga yang sudah membantu menjawab. Nah, kita coba lihat ada dari mana nih? Ada pertama ini kita coba dari @momi7. Dia tanya nih, kalau saya sudah terlanjur setor final, padahal harusnya PPh pasal 25, gimana ya? Oke, nah berarti Mami Triplet ini sudah sadar, oh saya jangka waktunya sudah habis nih gitu ya. Berarti saya harus pasal 25, sementara saya sudah setor PPh final. Nah, terkait dengan hal ini ada dua cara gitu ya. Pertama memang bisa setor lagi untuk angsuran 25-nya, nanti yang 25-nya bisa minta kembali atau misalkan nanti diperhitungkan PPh finalnya gitu ya, melalui pengembalian pajak yang tidak terutang, atau paling simpel sebenarnya adalah mengajukan permohonan pemindah bukuan ke KPP-nya. Kalau pemindah PBK kan gitu ya? Yes, kalau PBK kan dilihat dari tanggal setornya, jadi tidak ada jatuh tempo penyetoran di situ ya. Kalau memang setoran finalnya tidak lewat jangka waktu. Jadi paling simple, paling mudah adalah mengajukan permohonan PBK atau pemindah bukuan. Dan caranya pun kan sekarang udah online ya, ada yang namanya IPBK gitu. Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya, siapa ya kita baca? Mungkin dari @masga. Nah ini tanya nih, kalau omset di atas 4,8 miliar wajib angsuran PPh 25 ya? Oke, dari @masga. Ya, memang kalau di atas 4,8 miliar kan berarti secara karakteristik, kategori dia tidak termasuk kategori pengguna PPh final ya. Betul. Tidak boleh gitu ya. Maka tentu wajib menggunakan skematik umum. Nah, di situ kalau tadi sudah kita jabarkan dari awal, untuk skematik umum terikat terkait dengan angsuran PPh pasal 25. Cara ngitungnya gimana? Tadi sudah kita bahas panjang lebar gitu ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya nih. Satu pertanyaan lagi mungkin ya, Kang Angga ya. Dari jual makanan 21. Makanan apa nih? Jadi lapar nih jam segini nih. Angsuran PPh pasal 25 ini bisa dikurangi nggak sih? Angsuran PPh 25 bisa dikurangi? Ya, jawabnya bisa. Ada pengaturannya. Jadi Anin sama kawan pajak semua gitu ya, terkait dengan pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini sudah ada nih aturannya di Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 537 tahun 2000. Di situ ada persyaratannya nih yang harus dipenuhi. Pertama, mengajukan permohonan, formatnya sudah ditentukan. Nanti tinggal lihat aja di Kepdirjen 537-nya, ada formatnya. Kemudian harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya apa? Misalnya bisa menunjukkan bahwa untuk tahun pajak tersebut potensinya ada kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar hitung angsuran 25-nya. Kemudian menyampaikan hasil penghitungannya tadi dalam permohonan tersebut gitu ya. Nanti juga disampaikan berapa menurut WP ini perhitungannya sesuai dengan kondisi hasil hitungan wajib pajak. Nah, nanti
berdasarkan berkas permohonan tersebut, KPP akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, kemudian keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kawan pajak, apakah nanti akan dikabulkan, ditolak, atau dikabulkan sebagian gitu ya. Nanti ada prosedurnya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Angga atas jawabannya nih ya. Baik kawan pajak, mengingat keterbatasan waktu juga ya, dan pada episode Tax Live kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum ditutup, ada beberapa pengumuman khususnya buat kawan pajak yang mungkin suka main sekaligus buat game atau punya, saya suka main game tuh. Boleh ya, gimana? Nih, atau punya hobi berkreasi gitu ya. Nah, dalam rangka meningkatkan kesadaran pajak generasi muda sekaligus memperingati Hari Pajak tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan kegiatan Lomba Tutur Pajak 2024. Ada 2 jenis lomba nih Kang yang diselenggarakan. Yang pertama apa nih? Pertama ada Lomba Cipta Game Edukasi Pajak Anak Usia Dini. Dan juga kedua Lomba Buku Digital Cerita Bergambar dan Bersuara Edukasi Pajak Anak Usia Dini. Temanya ada? Dengan tema, ada temanya dong. Semangat berbagi untuk negeri. Namanya. Semangat berbagi untuk negeri. Gitu ya. Siapa nih yang boleh ikut lomba ini? Gitu ya. Lomba ini terbuka untuk siswa atau pelajar atau mahasiswa dan masyarakat umum juga boleh. Berarti kalau saya mahasiswa boleh ya? Sebagai masyarakat umum juga boleh? Boleh, boleh banget. Tadi suka main game kan? Juni 2024. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website edukasi.pajak.go.id edukasi.pajak.go.id sama atau melalui Linktree Tutur Pajak 2024. Linktree Tutur Pajak Tutur Pajak 2024 ya. Oke. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kawan pajak ya. Demikian pengumuman ini, dan dengan berakhirnya pengumuman tadi, berakhir pula Tax Live episode kita hari ini. Sayang sekali ya Kak Angga. Makasih ya buat kawan pajak yang Terima kasih yang sudah menonton juga. Selalu setia dengan Tax Live dan tetap saksikan Tax Live di setiap hari Kamis jam 3 sore. Nah, tadi sudah dibuka dengan pantun. Saya tutup pantun juga. Oke, silakan. Saya tutup pantun juga nih. Buah mangga, buah queenie. Cakep. Buahnya masak, mari dimakan. Artinya acara berakhir sampai di sini, salah kata mohon dimaafkan. Satu lagi. Ya, boleh. Sungguhlah manis buah queenie, buah dimakan dengan cepat. Cakep. Berakhir sudah acara ini, semoga bisa memberi manfaat. Amin. Akhir kata, saya Anindya dan rekan saya Angga, serta mewakili seluruh tim yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN kuat, Indonesia sejahtera. Sampai jumpa.